Dari arah Milta Power menuju ke arah atas dari Kuari. Ini cuman kayak football cuy pesawatnya. Iya, pesawatnya kayak football. Ini namanya pilot sekali jalan. Oh iya, ini biasa terjadi kalau misalnya di penerbangan domestik. Domestik. Biasa temen gue nih kayak gini. Temen gue kan ada yang pilot tuh bilang, nongkrong bentar ya, gue puter balik sekali lagi. Football misalnya Jakarta Bali, Jakarta Jogja Bener, gitu kan. habis itu udah off gitu kan, pulang. Jakarta Jogja Jakarta gitu. Jogja top of mind. Jogja top of mind gua gudeg. Memang ya orang Indonesia tuh memang tidak jauh-jauh dari makanan-makanan gitu. Karena memang makanan Indonesia tuh wah bro, luar biasa enak-enak bro. Mau Coba dari Sabang sampai Merauke tuh apapun gitu loh. Top of mind juga untuk Dona Fiska. PUBG Mobile. Nyata, tangguh dan menakjubkan. Wow, mantap. Soalnya main PUBG Mobile-nya itu pakai Realme. Nah, itu dia yang bisa meningkatkan pengalaman bermain PUBG Mobile untuk lebih nyata, tangguh dan menakjubkan. Seperti yang ada di game terakhir ini, tentunya kita bakal melihat banyaknya hal yang menakjubkan. Menakjubkan sekali seperti halnya circle pertama. Oh my lord, oh my lord, oh my lord. Ini agak-agak counter dari circle yang di game sebelumnya. Betul. Nge-counter dari Flagpad juga. Flagpad juga ya. Wah ini bakal menjadi PR sih. Bentar, nih Ipul ngapain? Ipul, Ngapain hati-hati Ipul. Awas Ipul, ngelewatin Ipul. Awas Pul, selamat Ipulnya. Oke, menghindari, pinter dia ngambil lower groundnya supaya nggak ada shot yang masuk ke arah seorang Ipul. Karena pemain dari Forever semuanya lagi terpisah, terpecah belah. Ya. Jangan lama-lama ya terpecah belah ya. Betul, harus bahaya juga ya. Deh. Bahaya juga ya. Waduh. Tapi teman-teman sekalian, kalian sekali lagi deh. Push rank di Nusa sampai 13 Oktober. Bisa dapetin smartphone, UC, dan lain-lain. Awal kali gua nge-cast PMPLC ini ya. Ini adlibs gua rasa jebakan waktu itu. Sama cuy. Bener kan? Bener. Ya tapi tentunya masih bisa diakalin ternyata. Dengan kreativitas tanpa batas. Walaupun setelah gua akalin habis itu gua blunder ya. Tapi ini show must go on, sudah berlalu Tidak juga. apa-apa. Mohon maaf atas ketidaksengajaan yang terjadi. Tapi ini dia informasi lain yang bisa kita bagikan. Segera daftar PUBG Mobile Jawara Cup. Tinggal scan aja barcode di layar streaming ini untuk mendapatkan form pendaftarannya langsung karena prize poolnya sebesar 45 juta rupiah. Wow. Dan pemenangnya nanti akan mendapatkan slot untuk menuju ke PMNC Play-ins. Wow, sangat-sangat menunggu-nunggu PMNC juga sih. Karena salah satu turnamen seru yang mempertemukan tim-tim komunitas seluruh Indonesia. Apalagi kalau PMNC itu kita biasanya kan kayak pakai baju-baju daerah. Nah, itu seru banget dia. cuy. Jadi kayak kita tuh sama-sama saling kayak memperkenalkan baju daerah juga. Mungkin teman-teman belum pernah lihat baju daerah ini, daerah itu gitu. Atau kayak memperingatkan juga gitu. Karena udah lama banget ya. Kayaknya gue terakhir kali pakai baju daerah sebelum adanya event-event yang kayak PMNC gitu. Itu gue terakhir kayaknya waktu SMP tuh. Kartinian pakai baju-baju daerah gitu kan. Kayak belangkon ke sekolah, terus sepeda dihias-hias gitu kan. Terus jalan-jalan keliling sekolah. Sepeda dihias-hias sudah kayak 17-an juga tuh. Ya, modelnya kayak gitu, modelnya kayak gitu. 17-an juga kan, hias-hias sepeda. Betul. Terus lomba menghias sepeda juga. Gue dulu waktu itu pernah ikut tuh. Sekarang ya beda cuy, anak-anak bocil-bocilnya sekarang. Kalau zaman dulu tuh kita 17-an, mungkin sekarang masih ada cuma nggak banyak Don. Kayak lomba kelereng, balap karung gitu kan. Kalau sekarang tuh udah agak berbeda. Tapi ya memang lah ya, namanya juga perkembangan zaman. Zaman terus maju, terus berjalan juga. Dan walaupun memang tidak ada hal-hal seperti itu, tapi mungkin ada yang menyusup di tengah-tengah pemain-pemain Sam9. Razy di sana dari Bumi Sports. NFT juga, Spavel versus satu pemain dari SLD ada Kwanci yang sudah mulai berpapasan tapi Razy. Dia masuk ke trapnya, ternyata jump shoot yang gagal. Spavel berhasil menghindari granat dari seorang Kwanci. Tapi ini dia battle yang sudah tidak bisa dihindarin lagi. Beradu di bagian kotak-kotak bagian gudang hijau. Spavel mendapatkan sebuah hit parah, tapi ternyata sebuah front shoot yang sangat responsif. Dua tim Indonesia terjebak dan kehilangan satu pemainnya. Wah, padahal udah ada set shot tuh. Seperti halnya kucing kita miau-miau. Itu udah set shot tiba-tiba muncul di sini. Langsung screenshot sekarang juga yuk. Screenshot.
terus langsung upload di Instagram story kalian untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Dan juga jangan lupa tag account esports PUBG Mobile yang pusatnya. Betul, kasih hashtag juga Be The One dan jangan lupa nontonnya di mana? Di YouTube channelnya dari esports PUBG Mobile. Yap. Langsung saja kalian bisa mengamankan hadiah-hadiah menarik. Oke deh kalau kayak gitu, sangat disayangkan ya teman-teman sekalian. Satu pemain tumbang dari NFT dan satu juga dari Boom. Sebenarnya questionable sih barusan sih. Iya. Cuman ya apa boleh buat ya. Mungkin kalau misalnya kita kan pasti dalam melihat sesuatu tuh bisa bisa menilai dan juga menyangka-nyangka atau kayak mengumpulkan probabilitasnya tuh apa sih. Kayak apa sih decision yang mereka lakukan sehingga kayak bergerak ke situ gitu. Tapi kalau gue lihat dari Boom, emang Boomnya apes. Si Rezi-nya apes ketika dia lagi pengen ngebuka jalan dikiranya komponen kosong. Karena tadi begitu ada suara vehicle-nya si Rezi, itu semua pemain dari tadi siapa ya? Bentar gue inget SLD ya. Oh, SLD sama NFT. Sam9 tuh semuanya nahan step. Nggak ada yang gerak sama sekali dengan setup yang udah sedemikian rupa begitu rapi gitu. Makanya Boom kena trap. Beda halnya ketika tadi si SLD Kwanji dia ketemu sama Swavel itu emang tadi kalah battle. Oh iya. Jadi itulah balik lagi ya probabilitas apa aja yang bisa kita nilai dari kita sebagai viewers gitu. Pasti beda dong dengan POV in game-nya mereka, shot call-nya mereka seperti apa juga. Dan ini dia Boom, 3 pemain tersisa masih melanjutkan fight. Kali ini mereka bertemu dengan BN yang menyeberang, nggak ketemu sama Infinity karena Infinity tidak bermain kah? Main. Bentar, gue lupa yang nggak main itu grupnya GD. Grupnya GD. Iya. Agak lupa gue tadi. Grupnya GD. Tapi nggak papasan sama Infinity. Berarti Infinity langsung mengambil inisiasi cepat untuk mengontrol zonanya. Atau dia nggak pengen ngambil ke arah choke point-nya karena mungkin sudah terlalu ramai dan tidak kondusif untuk mereka terjun ke arah choke point tersebut. Bener, saatnya pivot guys. Saatnya pindah football. Lakukan banting setir seperti halnya yang sering terjadi juga di kehidupan manusia ya. Kalau misalnya tidak cocok ya udahlah banting setir aja untuk bisa mencari hasil yang lebih maksimal lagi, yang lebih baik lagi. Tetapi ngomong-ngomong dari tim Boom Esports, beberapa penggawainya yang kali ini masih bertahan, mereka masih nungguin aja di bagian ujung jembatan. Satu bangunan yang di sana yang dimana di hadapan mereka terdapat tim BN United. Namun baik dari Boom dan juga BN masih sama-sama nahan karena mereka pastinya sudah mengetahui kayak seberapa riskan posisi mereka kali ini. Betul, kalau gua bahasnya berarti NFT aja. Yang kali ini rotasinya sama seperti game sebelumnya. Mereka mengambil lingkar luar untuk melakukan sebuah rotasi. Lagi-lagi mereka bakal datang dari bagian Gergopol, menusuk dari arah utara harusnya. Kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh NFT saat ini. Dan belum ada fight yang terjadi tentunya, tapi tiba-tiba Infinity berpapasan dengan Sam9. Waduh, mobilnya saling bersiteguh. Kali ini Gatani berhasil kembali menjatuhkan satu pemain dari Sam9 Putra. Bahkan langsung di knock and valid, no debat. Wah, banyak juga ya di awal-awal seperti ini bertemu terus kayak terculik, tapi nampaknya yang ingin melakukan usaha penculikan adalah Yami. Aduh, sayang banget gak dapet Don. Cuma cicilan damage ke arah armor dari mobilnya. Ini bakal menjadi malapetaka buat Yami karena kalau dia kabur tertembak dari bagian belakang. Kapun sudah mulai maju ke bagian depan sana. Pinter banget Yami, nggak ngambil ladang opennya tapi dia langsung mengambil jalur kanan, menutup angle dari arah tim BN. Pasti dong, pro player. Coba gua. Coba kita langsung panik gue langsung mundur aja tuh. Kayak gitu. Nggak ada tuh mikir-mikir, kalau lewat sini angle-nya ketutup. Iya, kalau sini kelihatan ke situ tutup. Oke, mendingan ke situ deh. Nggak ada tuh sepertinya kita berpikir seperti itu. Apalagi dengan posisi ke pressure kayak gitu ya. Betul. Aduh, kena mental yang ada kita. Tapi anyway, kita bisa melihat circle selanjutnya masih sedikit mendonat untuk di circle yang kedua kali ini. Dan dari medium mapnya tadi juga terlihat, ini dia drone camera juga sudah memperlihatkan pergerakan yang dilakukan oleh BN United. Sudah terlihat juga dengan sangat jelas pergerakan tersebut dilakukan dari mata Boom Esports. Mereka juga tahu karena ada Boboho masih berada di atas sana. Jalur manakah atau arah manakah yang diambil oleh BN United. Satu pemain mereka yang masih berada di belakang sudah mulai ditembaki oleh seorang Boboho. Tetapi apa daya karena memang jarak yang
memisahkan antara mereka berdua cukup signifikan, nggak terlalu menghasilkan apa-apa juga, hanya zoning out aja. Tapi ini momen yang deg-degan buat gue sih sebenarnya, karena dari Boom mereka masih terus-terusan membuka tembakan yang gue takutin sebenarnya kalau misalkan dari BN lebih cepat ke arah depan, nanti at the end-nya malah mereka yang motong pergerakan dari Boom Esports. Karena gue lihat kalau tadi di minimap itu masing-masing dari dua tim tersebut, dari Boom, dari BN, mereka udah ngirim scout mereka untuk ke arah depan ke pinggiran circle-nya. Tinggal ngelihat mana yang lebih cepat, mana yang bakal lebih diuntungkan dengan pergerakan yang udah mereka lakuin. Iya, benar. Jadi kayak agak deg-degan juga ya. Jadi nanti mungkin tergantung juga posisi atau rotasi juga yang diambil oleh tim Boom itu menuju ke arah mana. Tapi kita lihat terlebih dahulu, Seman hanya meninggalkan 2 punggawa mereka saja, tetapi aktif banget. Wow, itu dapat 2 sekaligus 3 bahkan di belakang sana, tetapi tidak dari tangan mereka, tetapi dari tangan tim yang lainnya. Tetapi dari SLD mereka nampaknya agak-agak kaget cuy, sama seperti gua kaget cuy. Meleduk tiba-tiba satu vehicle-nya. Udah paling kaget tuh ya. Satu pemain lagi terknockdown dari arah belakang, tiba-tiba tinggal sendiri. Itu udah kaget banget sih ketika lo lagi asik rotasi, tiba-tiba lah ini peluru dari mana, tiba-tiba nembakin dan langsung meleduk, duar, hilang ke arah lobby. Iya cuy. Wah, tinggal sendirian. Ini gua kalau jadi the last man standing-nya ya, apa yang saya harus lakukan habis ini? Oke, saya tenang terlebih dahulu deh. Ngumpet terlebih dahulu di dalam mungkin shack atau compound gitu untuk berpikir, karena kan proses mikir itu pastinya ada waktunya dong, gitu loh. Kita butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Ya, ibarat kerja komputer tuh kayak lo lagi ngerender kira-kira apa yang nantinya bakal lo putuskan, hasilnya bakal seperti apa juga. Sama halnya seperti dari AE yang udah nge-setup split kali ini, itu ngambil di cekungan BTR yang biasa dikontrol BTR pada zaman dulu. Dan kali ini ada Boom di sekitar mereka juga. Ini kalau gue lihat tim Indonesia tuh rotasinya kayak mirip-mirip gitu loh. Iya. Gak heran kayak lu ketemu NFT, ketemu sama GD waktu di game-game lain. Terus sekarang AE agak berpapasan sama Boom. Walaupun kalau dipantau ternyata ada The Xavier juga di sekitar sini gitu. Jadi kayaknya udah hafalan banget sih harusnya untuk lo tahu, oh ini tim ini, oh ini tim Indo biasa lewat sini, oh Boom lewat sini, oh AE lewat sini gitu. Karena mungkin kalau misalnya gue lihat-lihat dari jenis circle seperti ini ya, karena kan sebenarnya walaupun GD nggak ada di sini, tapi tim-tim yang lainnya tuh kayak di Erangel, mereka tuh punya drop zone agak-agak garis lurus juga gitu kan, di pesisir-pesisir, di pinggiran-pinggiran. AE apalagi dari arah selatan. Jadi ketika kayak circle-nya menuju ke bagian-bagian atas utara, pasti chance-nya itu besar banget untuk mereka itu bertemu dari jalur rotasinya, dan hal tersebut terjadi untuk saat ini. Kita bisa melihat dari arah medium map yang sudah mulai diperlihatkan untuk saat ini. Dari Boom, AE mereka berada berdekat-dekatan dengan The Xavier juga. BN juga masih berada di antara mereka. Tetapi ternyata Infinity dan juga SLD kali ini masih akan menumbangkan satu sama lain, dan SLD harus tereliminasi. Betul, kelar banget. Dan gue salut banget sama SLD sih. Kita gak tahu momennya kayak gimana, tapi tadi SLD duluan yang ngebuka tembakan dan ngedapetin satu pemain dari Infinity. Kecuali KN gak ya? Oh enggak, cuma knock doang. Tapi Boom akan bertemu dengan Bacon. Battle of B kali ini antara Boom dan juga Bacon. Tapi Molotov akan dilemparkan menuju ke bagian belakang sebuah batu. Pergerakan Hexas terbatas, belum ada follow up. 2 Molotov dilemparkan. Ini berbahaya banget, Hexas bakal terpanggang. 3 Molotov coy. Ini PUBG Mobile apa Boost Mobile. Hexas gak kebakar. Gak kebakar coy. Oh, dia pindah. Masih aman. Wah, backupnya datang lagi. Ini sih Boom sebuah mutualisasi yang benar-benar bagus banget. Backupnya tepat banget, Molotov gak bekerja, granat pun dilempar. Duar bebek. Hanya sebuah splash tapi tidak bisa menghindari peluru panas dari seorang Noise. Iya, Noise saat ini mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Boom Esports setelah semua hal yang harus dihadapi oleh seorang Hexas. Kali ini dia tumbang, tetapi yang tumbang juga adalah salah satu pemain dari tim Geek Fam di atas sana. Setelah dihantui oleh tim Yudo Alliance, bahkan akan langsung aja dipush oleh 3 punggawa sekaligus dari tim Yudo Alliance. Sementara itu satu punggawa yang lainnya akan melakukan backup di arah belakang, dan nampaknya satu pemain tumbang, tetapi dari Yudo Alliance apalagi Yadik Luke, dia benar-benar cekatan berhasil untuk menghindari peluru tersebut, dan bahkan kali ini mereka masih bisa melakukan usaha revive dan juga meneruskan usaha nge-push mereka. Ya, tapi dari Yudo kayaknya mereka bakal ngotot banget untuk ke arah sini. Mereka bakal terus maju dan bakal mundur ke bagian belakang. Sebuah project masih gagal, dan Adik Luke
berhasil meluluhlantahkan satu pemain lagi dari arah tim Geek Fam. Sudah menghilang satu persatu dan hanya menyisakan seorang Snipe yang lagi kabur, tapi masih dikejar sama seorang adik Luke dengan sebuah tembakan Scar L. Masih bisa lolos dan harusnya selamat, Ton. Iya, langsung pivot begitu saja seorang Snipes karena memang apa daya sebagai last man standing dia harus hati-hati, tetapi di depan matanya Snipes dia harus menghadapi monster lain yang selanjutnya juga. Four Rivals, pemburu nampaknya juga sudah mulai membukakan tembakannya. Snipes bakalan turun, berhenti, memberikan tembakan balasannya, tetapi tidak bisa untuk bertahan lama karena Four Rivals masih sangat-sangat diunggulkan dari segi jumlah pemain. Ya, Geek Fam sudah dipulangkan karena lobby kali ini satu bagian dari partinya diamankan oleh Four Rivals. Battle Malaysia-nya seru banget dan ini bakal bertemu tiba-tiba ada satu tim yang mereka berikan Four Rivals. Mereka nggak siap, mereka lagi nge-split dan 4K diamankan dengan sangat cepat tanpa adanya backup dari pemain Four Rivals yang lainnya. Masih akan terus-terusan terjadi. War demi war terus berlanjut. Pun begitu juga dengan tim The Xavier kali ini. Melihat posisi dari tim Boom Esports di depan sana. Yami masih dalam keadaan knockdown. Harus hati-hati dari Boom Esports karena hanya meninggalkan last man standing mereka saja, Boboho, yang nampaknya juga sudah dipres oleh pemain The Xavier yang lainnya. Dan mereka harus tereliminasi di posisi ke-14. Ya, what happened man dengan Boom? Gue ngerasa kayak makin hari ya. Kayak harus ada something besar yang mereka lakukan supaya mereka bisa step up. Menurut gue satu trigger mereka main bagus, next game-nya mereka bakal plong. Iya. Dan biasanya itu juga terjadi oleh mereka ya. Iya. Di PNPL Fall ID kemarin. Betul. Juga. Dan pastinya hal tersebut akan kita harapkan untuk segera terjadi. Amin. Esok hari. Amin. Jangan sampai nunggu minggu depan sih karena kelamaan. Harus bisa setidaknya ada di papan tengah untuk di minggu yang kedua ini supaya nggak terlalu jauh bonus poin nanti gap antara tim-tim yang sudah menjalankan 2 minggu ini. Ya, dengan baik ya. Yep. Alright, nampaknya kita melihat circle keempat ini masih menyisakan 13 tim. Cukup ramai sebenarnya ya pas ya, 13 untuk saat ini. Jadi mungkin bakalan agak padat juga untuk circle kita yang sekarang. Tapi padatnya di Yasnaya doang. Iya cuy, kenapa ya? Karena perkotaannya yang emang enak banget buat The Hot lama. Bener. Dan yang menjadi PR adalah tim-tim yang akan datang dari bagian selatan. Seperti halnya ini Back Time, mereka juga sudah mulai menunggu nanggring di tengah-tengah sana. The Xavier pun yang lewat. Mereka benar-benar pede, barbar. Dan bahkan mereka touchdown di tengah-tengah Lamborghini kali ini. Tetapi dari arah Base Clan yang berada di bagian-bagiannya saya, mereka melihat Yudu Alliance. Satu pemain tumbang dalam keadaan knockdown dari Yudu Alliance. Dan bahkan terus-terusan diberikan pressure dari arah Mr. Five. 2 pemain lagi bahkan lewatin aja di depan moncongnya Vestan. Tetapi mereka berdua kali ini gila, bisa berhasil untuk menyelamatkan diri. Mereka itu puteran apa coy? Puternya jauh banget coy. Itu di layar mereka langsung keluar tuh. Mission sukses. Ya, selamat dari gempuran peluru panas di bagian tengah ladang dari Yasnayanya. Four Rivals mungkin bakal mengikuti hal yang sama juga. Pemburu memimpin di bagian paling depan sana. Ipul tertinggal di arah belakang, namun ada tembakan datang dari seorang Frankie. Cukup low, tapi masih selamat malah pemburu. Dan juga AP yang tertangkap di arah depan dan tiba-tiba dipulangkan mereka ke arah lobby. Tiba-tiba saja juga banyak sekali pemain yang sudah mulai bertumbangan yang bisa kita lihat dari arah elimination feed-nya. Salah satunya adalah Lamborghini yang kita lihat di ujung sana, dia terus-terusan ditembaki dan akhirnya Time Entertainment lah yang mengantongi eliminasi kelima tersebut. Ya, itu dia. Sebuah proses perjalanan dari cukup banyak tim yang berjuang masuk ke area Yasnaya. Ini yang serunya kalau misalkan suaranya bouncing keluar dari area Yasnaya. Udah berburu-buru masuk ke area Yasnaya. Next stepnya mereka dibuat buru-buru juga buat keluar aman dari area Yasnaya. Wah, emang seru sih kalau kayak gitu ya. Please keluar Kita dong. akan tunggu saja nih beberapa belas detik lagi untuk bisa melihat circle yang selanjutnya. Keluar. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Circle. Masih menuju ke Yasnaya memang ya. Streamingnya selesai guys. Terima kasih buat udah nonton ya. Kita pensi aja deh untuk meminta-minta sesuatu seperti itu ya. Gak Nge-jinx bisa. banget cuy. Kayak jinx terjadi kembali. Tapi AE cukup enak sih. Kontrol areanya mereka di utaranya Yasnaya sekarang. Mereka punya apartemen yang bisa mereka mainkan juga. Dan Xavier gak bisa masuk. Tadi mereka agak nekat untuk bertahan di bagian open field. Sementara Bruriram
mungkin mereka bakal tabrak menuju ke arah Alter Ego. Harusnya bisa dapetin satu knock, tapi nggak langsung nabrak menuju ke arah apartemen. Wah. Mereka mengambil satu sisi landai di utaranya tim Alter Ego. Tetapi landai tersebut walaupun terhalau oleh satu gundukan, tetapi vision yang lainnya pun juga bisa mendapatkan posisi mereka pun. Begitu juga dengan tim Alter Ego barusan berhasil mendapatkan satu pemain dari Infinity, tetapi dari Infinity pun juga mulai push oleh BN United, tetapi BN pun juga diratakan kah? Masih belum. Masih tersisa beberapa pemainnya. Betul, masih nge-split karena 2 bahkan 3 rumah yang berbeda. Kali ini dari Infinity harusnya Mela masih bisa diselamatkan, tapi AE dengan jarak yang begitu jauh. Mereka punya sebuah tembakan yang begitu bagus, mereka punya sebuah kontrol yang bagus, tapi Infinity mereka bakal menghadapi satu pemain dari TBN. Wah gila sih, Sunoas bener-bener bagus banget. Rata boy! Infinity dipulangkan ke lobby. Oh my god, dipress oleh 2 tim sekaligus. Tapi ini adalah saatnya BN United akan melihat ke arah yang lainnya, ke arah luar, terutama ke arah Buriram di bagian tenggara. Sementara itu Alter Ego nampaknya akan sedikit demi sedikit untuk bisa mengapit menuju ke arah tim Yudo Lions. Ya, tapi mereka bakal mempertahankan kompon mereka terlebih dahulu karena tiba-tiba Yudo mendekat ke arah kompon mereka. Regroup langsung cepat dilakukan oleh tim Alter Ego. Gua kira Buriram yang bakal nabrak, tapi ternyata Yudo yang menabrak kompon dari tim Alter Ego. Berbeda halnya dengan Semnan yang langsung saja melewati pertahanan dari arah FaZe Clan, dan Tony Knock. Kanya adalah Knock kali ini. Tapi masih bisa untuk diselamatkan, masih bisa dibangkitkan kembali karena backup yang datang dari tim FaZe Clan begitu cepat. Bahkan Sam9 sudah dipulangkan ke lobby. Ya, untuk saat ini, tetapi kita bisa melihat adanya huru-hara yang terjadi di sisi yang lainnya. Untuk sekarang, apalagi di bagian barat dari circle sekarang. Dari NFT pun juga mereka masih akan hati-hati dan juga mewaspadai posisi mereka semua. Saya kaget tiba-tiba ada yang muncul di muka saya. Hai, memang kadang kejutan terjadi tidak hanya di in-game, tapi di real life ketika kita lagi kekes juga kadang-kadang muncul. Dan Hirti dapetin satu lagi, Tonika kakaknya adalah Knock untuk yang kedua kalinya, tapi harusnya masih bisa diselamatkan kembali karena posisi dari FaZe Clan juga begitu aman sementara ini. Dan Eagle, wow ini kalau kata Dona adalah setup Khatulistiwa. Kalau misalnya mereka benar-benar lurus cuy, walaupun nggak sempurna ya, karena tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi tetap saja ya, setup satu garis, setup Khatulistiwa sudah mereka lakukan. AE juga ternyata. AE iya benar, tapi mereka masih berada di ujung sana. Ada yang akan kayak mungkin mereka split 2-2 sih untuk AE ya. Iya, mereka kalau kelihatannya sekarang itu split 2-2 atau bahkan itu kelihatannya 2-2 tapi 1-1-1-1. Oh iya. Karena satu orang kayak ngamanin satu apartemen. Dan NFT tadi terpantau mereka sudah memasuki Yasna ya, tapi belum masuk untuk circle yang circle yang ke-6. Karena circle ke-6 juga saat ini sebentar lagi bakal menutup dalam 14 detik lagi. FaZe Clan sudah mulai membangun pergerakan mereka kembali bermain di bagian rumah-rumah dengan menggunakan trik lompat pukul. Lomba. Udah jangan. Lomba untuk berlomba-lomba mendapatkan winner chicken dinner. Apalagi kali ini Buriram akan menggedor pintu yang dimiliki oleh BN United untuk saat ini. Karena panik. Saya juga panik melihatnya Bapak. Itu kayak gimana Pak? Makanya kita yang lihat panik, apalagi yang ngelempar karena tadi langsung bersemayam saja di bagian rumah. Dan Buriram mereka nge-split 2 orang di bagian rooftop tadi kalau nggak salah. 2 orangnya ditugaskan untuk mendobrak pertahanan ke arah tim yang ada di depan sana. BN Max terkena cukup cicilan damage-nya dan tiba-tiba satu hilang dari tim BN. Kapur masih bertahan, smoke sudah mulai di pop up juga. Dan ini dia My Name yang masih bertahan di bagian bawah. Buriram tidaklah semata-mata langsung mendobrak ke arah atasnya. Dan FaZe Clan wall smoke yang begitu tebal, mereka bertetangga dengan tim NFT. Battle berikutnya antara NFT versus FaZe Clan. Wah seru nih kayak gini nih. Luar biasa, apalagi di antara mereka juga ada Eagle juga. Sementara itu kita berpindah lagi, ada trade talk terjadi antara Buriram dan juga BN United. BN United hanya meninggalkan the last man standing mereka saja setelah diobrak-abrik pertahanannya oleh tim Buriram. Sementara itu dari arah minicam kalian bisa melihat adanya fight yang terjadi di sisi yang lainnya, yaitu NFT kali ini berhadapan dengan FaZe Clan. Nah ini dia, langsung aja difokuskan untuk bisa melihat fight tersebut. Wah fogging banget sih, ada ini kayaknya udah 8 smoke yang terpop up. NFT
NFT masih punya smoke yang berikutnya lagi. Ini adalah smoke terakhir dari arah tangan seorang Batman. Granatnya dilemparkan namun masih bisa bertahan. 4 pemain dari NFT masih belum bergeming dari posisi mereka sekarang. Tapi Ramones menerima cicilan damage yang begitu besar. Dan Face Clean sudah mulai bergerak beriringan. Tapi tiba-tiba satu pemain dari NFT tumbang karena granat dari seorang Renaldre. Batonic knock untuk yang kesekian kalinya. Tapi kali ini dia sudah dipulangkan karena lobby gak bisa bertahan lebih lama lagi. NFT kehilangan satu dari arah tim Face Clan juga kehilangan satu, tapi mereka masih bertetanggaan sejauh ini. Masih bertetanggaan. Drone pun kali ini akan mengupayakan untuk menyelamatkan seorang Batman. NFT tiba-tiba tinggal satu, Don. Enggak, masih ada Batman, masih kenok, masih bisa diselamatin. Dan kali ini drone masih susah. Blue Zone soalnya. Cuy ya. Dilepas cuy, nggak jadi cuy. Tetapi nampaknya kali ini Face Clan akan menghadapi lawan mereka selanjutnya. Drone pun masih bisa menyelamatkan dirinya di depan sana, tetapi Eagle harus kehilangan satu punggawa mereka dalam keadaan knockdown di tangan Face Clan. Ya, F1 tadi overpick dari bagian rooftop. Harusnya masih bisa diselamatkan karena ada satu pemain mereka yang cukup dekat dari Tuan 2K yang bisa menyelamatkan seorang F1 dan Drone. The last man standing dari tim NFT. Tugasnya cukup berat. Seorang diri menahan pergerakan dari 7 tim yang lainnya. Wah, benar-benar. Wah, ini udah tinggal sabar drone. Iya, apalagi di depannya ada teman yang lawan yang lain juga tadi barusan kelihatan. Sabar banget. Tetapi untuk saat ini dari Face Clan pun masih fokus ke arah tim yang lain. Tapi drone dapetin satu knockdown karena Face Clan dihabisin, dielim. Mr. Five bakal langsung aja maju, tetapi drone tidak bisa untuk menghadapi Mr. Five karena dari HP-nya drone lebih sedikit. Nice try NFT. Iya, betul. NFT sudah dipulangkan karena lobby berarti hanya menyisakan satu tim Indonesia Alter Ego. Walaupun satu sedang terkenok, tapi kali ini masih ada 3 player aktif lagi dari tim Alter Ego. Mereka bakal bergerak secara beriringan. Fanatic naik ke atas baginya bakal langsung terabas begitu aja. Tapi Bruriram posisinya siap untuk menembak menuju tim Alter Ego. Tembakan datang dari Bruriram dan berhasil kembali menjatuhkan satu pemain dari tim Alter Ego. 2 ter-takedown. Potato sudah diselamatkan, tinggal menyelamatkan seorang Fanatic. Tapi mobil terakhir dari Alter Ego tergap lagi oleh Bruriram. Oh my lord, ini sudah mulai chaos antara semua pihak. 6 tim yang masih tersisa, tetapi Bruriram mereka akan langsung aja menabuh genderang perang untuk saat ini dengan cara melontarkan 2 granat sekaligus. Duar masih belum bisa mendapatkan apapun untuk tim Alter Ego di depan sana. Betul, Fanatic masih tertinggal di bagian luar. Sulit sekali kayaknya untuk menyelamatkan seorang Fanatic yang ada di bagian luar. Smoke sudah mulai terpop up juga. Belum ada backup dari pemain-pemain Alter Ego yang lainnya. Tapi dari Bruriram sedikit demi sedikit mendekat menuju ke arah tim Alter Ego. Tiger juga memberikan tembakan dari bagian lantai 2. Tapi Sky Only meng-cancel granat yang menuju ke arah tim AE. Dan ada tembakan dari seorang pemain Eagle Esport. Chua punya angle AE. Secara tidak langsung mereka dilindungi oleh Eagle Esports. Oh my god, momen sekali untuk saat ini. Tetapi dari Eagle Esports mereka akan masuk. Tebel banget cuy, gak kelihatan apa-apa ini smoke-nya kali ini. Tetapi Chua, Potato pun juga tumbang kali ini. Bakalan langsung ada dicari-cari. Sementara itu Bruriram di bagian luarnya mereka akan sedikit menikmati waktu untuk melakukan reset. Dan Alter Ego pun juga tereliminasi di tangan Eagle. Ya, sudah dipulangkan ternyata ke arah lobby. Gak bisa bertahan lebih lama ternyata Alter Ego setelah mendapat gempuran dari 2 tim di waktu yang hampir bersamaan. Eagle Esport meretake tempat dari tim Alter Ego, sementara Bruriram kembali lagi bisa mereset formasi mereka setelah satu anggota mereka di take down oleh Eagle Esport. Tapi kali ini Time melempar granat bakal dilemparkan menuju ke arah seberang broken wall-nya dan splash-nya tidak main-main. Langsung mendapatkan 1 knock menuju ke arah tim Back in Time. Wah. Apalagi ditambahin molotov juga di depan mukanya untuk saat ini. Guna untuk bisa menghalau pergerakan-pergerakan yang akan mereka lakukan. Tetapi yang tidak terhalau adalah pergerakan dari Eagle. Chua akan melontarkan granatnya 1, 2, 3 menuju ke arah lantai 2-nya. Tetapi mendapatkan 1 knockdown yang benar-benar fatal ke arah lawan-lawannya. Dan itu apaan barusan granatnya? Itu gak cuma di depan muka mereka, tetapi di depan muka kita juga black screen bro. Karena mereka semua tereliminasi. Ya, Back in Time tiba-tiba dipanggang begitu saja dengan sebuah granat yang begitu fantastis, bombastis dan realistis. Dan Tem mendekat kali ini dengan sebuah trik lompat pukul. Norman sudah touchdown, tapi Tiger masih bertahan di bagian sebuah belakang broken wall. Masih bisa bertahan, tapi Kingzo sudah dipulangkan ke arah lobby. Eagle masuk di waktu bersama, 1 orang lagi depan. Woi, ngapain? Lagi perang malah rebahan. Diamankan dengan sangat cepat dan kali ini Bruriram hanya menyisa
menyisakan seorang Sky. My On lord. Lee di bagian atas, vaulting ke bagian atas, sebuah pergerakan yang begitu cerdik dari seorang Sky. Ternyata Sky gak cuma jago konten tapi jago main juga. Ini bakalan banyak banget momen sekali karena sudah mulai chaos. BN, hello, bisa di counter shotnya barusan, tetapi Tuan 2K pun juga tertumbangkan. Sementara itu kita bisa melihat status dari masing-masing tim. Time Entertainment masih kuat banget antara di atas Bruriram, Eagle dan juga BN karena mereka masih stand strong bertiga. Sumpah ini ibarat posisi ya, ini posisi paling kampret. Sorry nih ya, gue bilang begitu karena dia tinggal menunggu doang semua tim bertarung di bagian bawah. Itu posisi bikin montage ya. Bikin konten ya emang Sky. Kelihatan. Loncat. Itu lagi main karet ya mereka berdua ya? Gak tahu dah itu main apa dah itu. Inglo ya, dilihat dari belakang. Gak inglo, ada yang rebahan, gak bisa nembak, gak bisa naik, gak bisa pulang, gak ada utility lagi dari tem. Aduh, banyak banget kejadian-kejadian dan juga posisi lucu ya. Betul. Di game terakhir kita kali ini. Sky Only nampaknya dia bakalan menjadi superstar, dicari-cari terus-terusan oleh teman-teman yang lain. Tetapi Max Selfie udah kelihatan membukakan tembakannya, mendapatkan satu knockdown ke arah lawannya. Tetapi ada backup, atau refrag yang terjadi. Tetapi Sky Only kali ini membuka tembakannya. Tetapi SP dia tinggal tersisa sedikit dan akhirnya tergerus Blue Zone yang menghantarkan Tem Entertainment mendapatkan winner chicken dinner.